Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi ini kita telah sampai dalam kitab 2 Samuel, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, di pasal yang ke-6. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita telah sampai di pasal 6, jadi mohon beri kami gambaran mengenai peristiwa-peristiwa utama di pasal 6 ini. Sebenarnya saya pikir ini adalah salah satu bab yang terpenting dalam semua Alkitab, bahwa sangat penting untuk kita orang percaya melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya ini, tetapi dengan cara yang Tuhan inginkan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan cara yang Dia kehendaki, dan berhati-hati agar tidak menghalanginya dengan pikiran manusia kita. Dalam hal-hal yang menyangkut pelayanan, ibadah, dan berkumpul demi nama Tuhan, dan waspadalah terhadap pembaruan-pembaruan, dan juga menjadikan diri serupa dengan orang-orang di dunia. Daud melakukan hal yang baik. Ia ingin membawa tabut itu dari Kiryat Yearim, dari rumah Abinadab, karena tabut Allah itu telah ada di sana selama bertahun-tahun, hampir 70 tahun. Ia ingin membawanya ke Yerusalem, dan hal ini penting dan hebat. Tetapi sebenarnya ketika kita membaca kejadian yang sama dalam 1 Tawarikh pasal 13, kita menemukan dia melakukan ini dengan cara yang tidak konsisten dengan apa yang ditentukan dalam Alkitab. Dan ia berkonsultasi dengan mereka dengan mengatakan, jika tampaknya baik bagimu dan sesuai dengan pikiran-pikiran Allah. Jadi, ia mencari pendapat rakyat dulu, pendapat manusia dulu. Kemudian mereka berkata kepadanya, kita akan membawa tabut Allah, tetapi bagaimana caranya? Jadi mereka memberi saran. Sementara firman Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi manusia untuk ikut campur. Ketika kita membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-4 dan kitab Bilangan pasal yang ke-7, ada instruksi-instruksi tentang cara tabut Allah harus dipindahkan. Tabut harus dipikul di pundak. Bukan bahu siapapun, tetapi bahu orang Kohat. Dan itu harus dibawa tanpa disentuh karena ada 2 kayu pengusung untuk memikul tabut. Dan tidak ada yang boleh menyentuh tabut. Namun sayangnya, para pemimpin menyarankannya untuk menerapkan metode yang tampaknya baik, bagus, dan mengherankan. Metode inilah yang digunakan orang Filistin ketika mereka ingin mengirim tabut menjauh dari mereka, ketika tabut itu dirampas ke tangan mereka. Dan menjadi penyebab hukuman mereka dan Tuhan memukul mereka. Dengan banyak tulah, jadi mereka berkata, kami ingin menyingkirkannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menaruhnya di gerobak baru. Ditarik oleh 2 lembu yang menyusui, dan sesuatu yang bertentangan dengan naluri alami terjadi. Anak-anak lembu itu ditahan di rumah, 2 lembu kecil dikurung di rumah, dan kedua lembu yang menyusui itu berjalan melawan naluri alami. Dan mereka bersuara karena mereka meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Jadi, caranya luar biasa dan ajaib. Inilah yang dilakukan orang Filistin. Jadi, Daud berpikir kita mungkin melakukan hal yang sama. Jalannya indah, bagus, dan ajaib. Dan juga memiliki sesuatu yang menarik dan mencuri perhatian banyak orang. Jadi, ia meniru mereka. Tetapi ketika orang Filistin melakukan ini karena tidak memiliki Alkitab dan tidak mengetahui instruksinya, Tuhan memaafkan. Tetapi jika Daud dan umat Allah yang memiliki apa yang ditentukan dalam Alkitab dan memiliki instruksi-instruksi mengenai cara membawa tabut, melakukan hal ini, tidak, Tuhan tidak akan membiarkannya. Untuk alasan ini, ketika Daud berperilaku seperti ini, tabut datang ke tempat pengirikan Kidon, tempat yang disebut tempat pengirikan Kidon dan lembu tergelincir. Dan Uza takut tabut itu jatuh. Tabut itu tidak pernah jatuh selama 40 tahun. Tabut itu telah dibawa dan tidak jatuh. Uza takut tabut itu akan jatuh, jadi ia memegangnya.
Jadi Tuhan menyerang Uzza dan membunuhnya. Daud takut dan ia membawa tabut itu ke rumah seorang pria bernama Obed-Edom, orang Gad, dan tidak lanjut membawanya. Tapi setelah itu, ia akan lanjut membawanya ke Yerusalem. Seolah-olah dipindahkan dalam dua fase. Ya, Dr. Fayez, apakah insiden kematian Uzza terjadi di tempat pengirikan Nakon atau Kidon? faktanya itu adalah nama yang sama. Itu adalah satu, karena dalam 2 Samuel pasal 6, itu adalah tempat pengirikan Nakon. Tetapi ketika kita membaca kejadian yang sama dalam 1 Tawarikh 13 ayat 9, tempat pengirikan itu disebut Kidon. Jadi itu adalah tempat pengirikan yang sama yang memiliki Di dua tempat nama. yang sama. Ya. Dr. Moheb, jika kita ingin memberi judul untuk bab ini, untuk mengingatkan peristiwa di dalamnya, apakah judulnya? Saya dapat memberikan 2 judul untuk bab ini. Judul pertama adalah akhir tidak membenarkan caranya. Meskipun diketahui oleh banyak orang bahwa akhirnya membenarkan caranya. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Akhir itu penting dan begitu juga caranya. Jadi, keinginan Daud adalah sakral dan niat-niatnya baik. Tetapi cara yang dia ikuti tidak baik dan tidak sesuai dengan pikiran-pikiran Tuhan. Judul kedua yang bisa saya berikan untuk bab ini adalah Hari Terindah dalam Kehidupan Daud. Salah satu hari yang menggembirakan dalam kehidupan Daud adalah hari dia diurapi. Di tengah saudara-saudaranya ketika ia masih seorang bocah dan anak gembala. Hari indah lainnya adalah ketika ia berperang melawan Goliat dan memenggal kepala orang Filistin. Hari ia menikahi Mikhail, putri raja, adalah hari yang indah dalam hidupnya. Hari ia luput secara ajaib dari pembunuhan oleh Saul adalah hari yang indah. Hari ia menjadi raja atas Israel adalah hari yang indah dalam hidupnya. Tetapi Daud sangat menghargai tabut itu dan saya pikir ketika ia mengadakan perayaan untuk membawa tabut kembali baginya, ini adalah hari terindah dalam hidupnya. Memang benar bahwa untuk pertama kalinya perayaan ini terganggu oleh kematian Uzza. Namun, tidak ada yang berubah dan ia juga memutuskan untuk membawa tabut ke tempatnya karena ini adalah tempat di mana Tuhan memilih untuk menaruh tempatnya di dalamnya. Baik, mohon ingatkan kedua judul. Judul pertama adalah akhirnya tidak membenarkan caranya, dan judul kedua adalah hari terindah dalam kehidupan Daud. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Tetapi saya juga mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pada alamat yang akan muncul di hadapan Anda ketika rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Kita membaca dalam 2 Samuel pasal 6 bahwa Daud membawa tabut perjanjian Tuhan setelah melawan orang Filistin. Tapi kita juga membaca dalam 1 Tawarikh pasal 13 dan 14 bahwa ia membawa tabut perjanjian Tuhan sebelum memerangi mereka. Di sana tertulis setelah dan di sini tertulis sebelum. Lantas apa penjelasannya? Apakah ia membawa tabut itu sebelum perang dengan orang Filistin atau setelah perang? Faktanya pemindahan tabut dilakukan dalam 2 tahap. Dan ia memindahkannya sampai dia membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad. Karena saya pikir ia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maaf, Prosesinya berhenti. prosesinya berhenti karena Tuhan telah menghukum dan membunuh Uzza. Sehingga prosesinya berhenti. Setelah ini ketika Daud mendengar bahwa Tuhan memberkati rumah tangga Obed-Edom orang Gad, karena tabut itu, ia berkata, "Oke, saya harus melanjutkan prosesi ini." Jadi, ia pergi dan mengambil tabut itu dari rumah Obed-Edom, tetapi ia membawanya menurut apa yang ditentukan Tuhan. Dalam kitab Bilangan, dan ia membawanya ke tempat yang dipersiapkan untuk itu di Yerusalem. Di antara itu, peperangan dengan orang Filistin terjadi. Jadi, sebenarnya ini adalah 2 fase. Fase sebelum perang dan fase kedua adalah setelah perang melawan orang Filistin. Benar, Dr. Moheb, ketika Saudara Fayez berbicara tentang tabut, dan hadirin bertanya tentang tabut, kemungkinan besar pemirsa akan berkata, apa arti tabut? Tabut dalam pikiran orang-orang adalah untuk orang mati. Kami ingin tahu apa tabut Allah itu, apa bentuknya, dan apa tujuannya, apa kegunaan sesungguhnya dari tabut itu. Saya meminta kepada pengarah untuk menampilkan gambar, sehingga ada suara dan gambar di layar. Tabut itu adalah bagian terpenting dari kemah suci. Dan bagian paling kudus di kemah suci. Dan ditempatkan di tempat maha kudus, di balik tabir.
Dan saya juga ingin memperjelas untuk pemirsa, pembagian kemah suci. Di luar ada pelataran luar dan isinya mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran. Siapa yang masuk dari gerbang akan menemukannya tepat di depannya. Mezbah tembaga, di mana manusia bertemu Tuhan berdasarkan korban persembahan. Lalu ada bejana pembasuhan, tempat para imam membasuh sebelum ia masuk ke tempat kudus. Kemudian ketika kita masuk ke tempat kudus, kita menemukan di bagian pertama yang disebut tempat kudus. Di dalamnya ada 3 bagian utama yang berbicara tentang penyembahan dan kesaksian. Ada mezbah ukupan dan meja roti sajian dan kaki dian emas, semua itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita dapati tabir yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Tirai pemisah. Tirai yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Dan di dalam tempat maha kudus, tabut itu diletakkan, itu terbuat dari kayu penaga. Dan dilapisi luar dalam dengan emas murni. Dan itu adalah simbol Tuhan Yesus Kristus. Tabut melambangkan hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Di atas penutup tabut, Tuhan dengan kemuliaannya biasa menetap secara simbolis di awan kemuliaan. Tutup tabut itu disebut tutup pendamaian. Di antara kerubim yang menaungi. Wajah mereka berhadapan satu sama lain dan tertuju pada tutup pendamaian, dan di antara kerubim itu ada tahta Yehova yang menetap di tempat ini. Dari apa tabut ini dibuat? Tabut itu terbuat dari kayu penaga dan itu menunjuk pada kemanusiaan Kristus. Itu dilapisi luar dalam dengan emas murni yang menunjuk kepada kealahan Kristus. Inilah karakter Kristus ketika ia berada di bumi ini. Ia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Benar. Isi tabut berbicara mengenai peranan-peranan Kristus di satu sisi. Jadi isi tabut termasuk 2 loh hukum, 2 loh perjanjian, dan dalam hal ini saya melihat Kristus sang guru. Buli-buli berisi mana? Mana yang merupakan makanan orang-orang di padang gurun, itu memberitahu kita tentang penderitaan dan Kristus yang dicobai. Yang bersimpati dengan kelemahan kita, ia berbicara kepada kita tentang Kristus yang bersimpati. Kemudian tongkat Harun yang bertunas, memberitahu kita mengenai Kristus yang membantu kelemahan umatnya sebagai imam besar. Jadi tabut itu melambangkan hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Benar. Benar. Apa yang dilakukan imam besar setahun sekali ketika ia masuk ke hadapan tabut itu? Ia masuk ke balik tabir ke tempat maha kudus pada hari ke-10 bulan ke-7 setiap tahun. Ini disebut sebagai hari pendamaian agung. Ia masuk dan memercikan darah. Ia masuk ke dalam asap dupa, ia masuk untuk memercikan darah di tutup tabut Allah. Sekali tutup pendamaian dan 7 kali depan tabut. Jadi ia melakukan pendamaian untuk umat selama 1 tahun. Dan ini adalah simbol karya penebusan Kristus? Itu diselesaikan sekali dan selamanya di kayu salib Golgota. Benar, sangat jelas. Dr. Fayez, berapa kali dalam bagian ini kata tabut disebutkan karena pengulangan kata berkali-kali berarti berfokus pada kata-kata yang diulang tersebut? Kita perhatikan bahwa dalam 17 ayat pertama dari pasal ini, tabut itu disebutkan 15 kali. Dan ini memberi kesan tentang pentingnya tabut seperti yang kita dengar dari Dr. Moheb, bahwa ini adalah bagian terpenting dalam rumah Tuhan. Dan salah satu hal yang menjamin bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah adalah bahwa ia sangat peduli dengan tabut Allah. Ia tidak hanya peduli untuk membawanya kembali, tapi ia juga mencatat peristiwa pemindahan tabut Allah dan membawanya ke tempat yang ia persiapkan di Yerusalem. Ia menyusun 11 mazmur yang berbicara tentang kembalinya tabut Allah. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 6 dan kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Daud sekali lagi mengumpulkan semua orang pilihan Israel, 30.000 orang. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta-kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian.
kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ada sebuah pertanyaan. Kami ingin tahu mengapa Tuhan membunuh Uza. Pada hari ketika orang-orang bersukacita karena membawa kembali tabut Allah. Dan pukulan itu sangat cepat dalam menjatuhkan hukuman atasnya. Iya, ada kematian yang langsung terjadi pada hari orang-orang bersukacita atas kembalinya tabut Tuhan. Sebenarnya seperti yang kita pahami dalam pembicaraan sebelumnya, Tuhan telah memberikan instruksi-instruksi yang sangat ketat bagaimana untuk memindahkan tabut Allah dalam kitab Bilangan. Dan Daud seharusnya menghormati instruksi-instruksi ini sebagai seseorang yang memahami perkara-perkara Allah. Ia memiliki hukum Tuhan, tetapi ia melanggar dan lebih suka cara orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan dan tidak memiliki hukum dan juga instruksi-instruksi. Dan seperti yang kita pahami, orang Filistin menaruhnya di gerobak baru. Ia menyukai ide ini dan memperkenalkan beberapa pembaharuan yang Tuhan tidak perintahkan dan tidak berkenan. Allah tidak berubah, firman-Nya tidak berubah, segala prinsip dan tata caranya tentang hal-hal tidak berubah. Dan Daud seharusnya memahami hal ini dan kesalahan si orang besar itu besar, tapi ada banyak kesalahan yang menuntun pada penyerangan yang Tuhan lakukan atas Uza. Dan Allah membunuh Uza ketika ia berusaha untuk memegang tabut itu. Kita paham bahwa seharusnya para putra Kohat memikul tabut perjanjian Tuhan di pundak. Ada 2 cincin dan 2 kayu pengusung untuk memikulnya. Menurut tabut itu dilarang. Dilarang meletakkan tabut atas gerobak, dilarang ada orang lain selain Bani Kohat yang memikul tabut ketika mereka berangkat. Ia meletakkannya di gerobak dan mengatur perayaan besar. Sebenarnya saya dapat mengatakan bahwa pertama-tama motif-motifnya adalah motif campuran. Sejak ia menjadi raja, ia tidak melakukan upacara penghormatan untuk dirinya sendiri. Orang-orang juga tidak melakukan upacara penghormatan untuknya. Jadi ia berkata, ini adalah kesempatan. Kita membawa kembali tabut, kita merayakan hal yang sangat baik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu, Daud raja hebat adalah raja yang membawa tabut itu kembali. Jadi ada juga semacam kesombongan atau pamer dan Tuhan melihat hati. Seharusnya tidak dilakukan dengan cara ini dan pelanggaran hukum yang eksplisit tampak jelas. Untuk alasan ini, seperti saya katakan, kesalahan si orang hebat itu besar karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Inilah difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Kita hendaknya tidak pernah lalai mengenai hal-hal sakral. Kita seharusnya sangat menghormati urusan-urusan Tuhan. Tidak ada perdebatan Tidak atau ada preferensi perdebatan. manusia. Kita hendaknya gemetar di hadapan kudusan Allah dan di hadapan hal-hal sakralnya. Kita harus hidup dengan takut di hadapannya, dalam kepatuhan, pendudukan diri dan respek terhadap hukumnya, dan juga perintah-perintahnya. Dr. Faye, setelah peristiwa-peristiwa ini dan setelah tabut menetap di rumah Obed-Edom, orang Gad itu selama 3 bulan, dan Tuhan memberkati rumah itu, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Daud diberitahu bahwa Tuhan telah memberkati rumah ini dan Daud memutuskan untuk mengangkat tabut itu. Dan dalam perjalanannya, membawa tabut itu ia merayakannya dan menari di hadapan tabut. Pemandangan ini tidak menyenangkan, Mikal.
Alkitab mengatakan di ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Perilaku Daud ketika ia menari dan reaksi dari Mikal. Apa yang Anda lihat? Perilaku Daud ketika ia menari di depan tabut Allah adalah suatu yang sesuai dengan penyembahan dalam perjanjian lama yang dikaitkan dengan hal-hal nyata. Seperti tempat kudus yang di dunia, status-status untuk pelayanan, dan pemandangan-pemandangan yang indah, dan musik, dan kemenyan. Dan pemandangan-pemandangan indah di bait suci, peribadatan yang terorganisir, dan binatang, korban-korban persembahan yang berdarah. Jadi, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan penyembahan dalam perjanjian lama. Ini berubah menjadi penyembahan rohani yang tidak memiliki hubungan dengan fisik dalam perjanjian baru. Jadi tidak ada salahnya Daud berperilaku seperti ini. Tetapi Mikal harus disalahkan karena membenci Daud. Namun izinkan saya mengatakan bahwa dia, karena kami percaya pada inspirasi lisan Alkitab, Alkitab menggambarkan dia bukan sebagai istri Daud. Tetapi dikatakan Mikal memandang keluar jendela bukan sebagai istri Daud tetapi sebagai putri Saul. Jadi inilah sindiran bahwa putri siapa dia? Dia menuruni Putri Saul. sifat ayahnya. Saul tidak peduli dengan tabut Allah. Ia tidak peduli dengan tabut Allah ataupun Allah dari tabut itu. Dan hal itu disebut dalam 1 Tawarik pasal 13 bahwa sepanjang hidup Saul ia tidak pernah mencari tabut itu. Suatu kali ia membawa tabut itu ke hadapan imam. Tetapi ketika ia mendengar suara-suara kemenangan, ia berkata, tarik tanganmu. Dan juga ia bukan orang percaya dan izinkan saya berani mengatakan bahwa ia seorang penyembah berhala. Karena dalam 1 Samuel pasal 19, Mikal mengambil terafim dan menutupinya dengan selimut. Ia menurunkan Daud dari jendela dan sebagai ganti Daud, ia menaruh berhala keluarga. Semua ini adalah berhala, jadi ia seorang penyembah berhala. Dan ia bukan orang percaya, ia tidak menghormati suaminya. Ia memperlakukannya dengan cara yang buruk, dan sayangnya Daud memberkati orang-orang dan pergi untuk memberkati rumah tangganya. Tetapi Mikal keluar dengan kata-kata buruk. Betapa berbedanya antara dia dan putri Yefta ketika ia pergi menemui ayahnya dan berbicara dengannya dengan penuh hormat. Tetapi di sini ia membawa masalah ke rumahnya dan Daud berkata kepadanya, aku tidak mau hanya melakukan ini, aku ingin menjadi rendah hati di hadapan Allahku. Dan aku tidak hanya akan menari di hadapan Tuhan, tetapi bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Di hadapan Tuhanku, Dan di tahap mendatang jika aku akan perlu, rendah hati aku lagi. akan menjadi lebih rendah hati. Ini adalah bukti dari orang yang lembut, rendah hati, dan sungguh-sungguh miskin di hadapan Allah. Selain itu, Alkitab menunjukkan bahwa berkat pertama adalah berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Mikal mendatangkan masalah-masalah pada dirinya sendiri dan menyusahkan Daud. Daud memberkati orang-orang tetapi tidak rumah tangganya sendiri. Dan sebaliknya, Mikal mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Karena Tuhan merampas darinya sesuatu yang sangat penting dalam perjanjian lama, yaitu mengandung anak-anak. Dan Mikal, putri Saul, tidak memiliki anak sampai hari matinya. Jadi bukan hanya karena ia membenci Daud, tetapi juga ia membenci tabut itu sendiri. Ia Dan membenci hasilnya tabut itu ia tentunya. tidak mendapatkan anak. Ya. Baik, Saudara ayat saya hanya punya sedikit tambahan. silakan. Untuk kedua kalinya ketika Daud membawa kembali tabut itu, jelas bahwa ia belajar sesuatu dan memahami pelajaran kehidupan. Dan jelas bahwa ada hal-hal yang ia lakukan untuk kedua kalinya sambil membawa kembali tabut ke kota Daud. Yang baru pertama kali kita baca. Apa saja itu? Misalnya di ayat yang ke-12, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nomor 1, apabila pengangkut-pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nomor 3, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan, sebuah gambaran kemurnian dan juga kekudusan. Nomor 4, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Nomor 5, tabut Tuhan itu dibawa masuk di dalam kemah. Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Nomor 6 adalah bahwa
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Dan nomor 7, ia membagikan bagian-bagian korban di antara semua orang. Masing-masing mendapat roti, seporsi daging, dan kue kismis untuk setiap orang. Seolah ia memahami pelajaran dan mengubah hal-hal. Ia memahami pelajaran itu dan mengubahnya, dan Tuhan sangat berkenan untuk kedua Baik, kalinya. terima kasih. Kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Apakah prinsip umum bahwa akhirnya membenarkan caranya selalu merupakan prinsip yang baik? Judul yang diberikan Dr. Moheb untuk bab ini adalah akhir yang tidak membenarkan caranya. Dan tentu saja kita belajar dari episode ini bahwa urusan Tuhan harus dilakukan dengan cara yang Tuhan rancang. Dan tentu saja bahkan jika ada hal-hal yang bukan milik Tuhan, diberkatilah namanya. Yang bukan milik Tuhan juga seharusnya sarana digunakan dalam menggenapinya tentu saja menyenangkan Tuhan. Akhir tidak membenarkan cara. Oleh karena itu kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan Ya. cara Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian dan itu menunjuk pada apakah? Tabut perjanjian ini adalah bagian paling kudus dari kemah suci. Itu ditempatkan di tempat maha kudus di balik tabir. Ini melambangkan Kristus dari banyak aspek. Itu terbuat dari kayu penaga dilapisi luar dan dalamnya dengan emas. Ini gambaran Kristus sebagai manusia dan Tuhan di waktu yang sama. Isi tabut perjanjian menunjukkan pada karya Kristus. Ada tongkat Harun yang bertunas. Gambaran karya Kristus sebagai imam. Ada 2 loh hukum Taurat, gambaran Kristus sebagai guru. Buli-buli berisi mana sebagai gambar Kristus yang bersimpatik pada kita selama perjalanan. Hal terakhir, imam besar masuk untuk memercikan darah ke tabut perjanjian. Dan ini adalah gambaran dari karya penebusan Yesus Kristus. Setahun sekali pada hari Setahun penebusan. sekali. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, ini pesan untuk para pemimpin dan bawahan. Pesan kepada para pemimpin adalah Daud menyadari bahwa kerajaan tidak akan ditegakkan kecuali tabut perjanjian dibawa dan Tuhan dihormati. Tabut mewakili dari hadirat Allah. Seolah ia ingin mengatakan tidak ada presiden atau raja yang akan tetap di atas tahtanya sampai ia takut akan Tuhan dan menghormati Allah dan menghormati hadirat Allah yang diwakili oleh perwujudan Tuhan Yesus Kristus dalam wujud manusia. Raja atau presiden yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan aturan-aturan menurut hukum Allah yang diwakili oleh Alkitab, pemerintahannya menjadi benar. Tetapi ada juga pesan untuk bawahan. Obed adalah salah satunya. Tetapi ia menerima tabut Allah itu di rumahnya dan Tuhan memberkati rumah Obed, orang Gad tersebut. Tidak seorang pun di dunia ini yang menerima Kristus dan menyambutnya di dalam hatinya dan rumahnya tanpa menerima berkat-berkat dari sorga. Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan baginya membawa berkat bersamanya. Jika Anda menerima Dia di dalam hati Anda dan menerima Dia di rumah Anda, sebelumnya Ia telah berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi jika Anda seorang pemimpin dan Anda ingin berdiri teguh, atau jika Anda bawahan dan Anda ingin diberkati, tidak ada cara lain selain menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dinyatakan dalam wujud manusia dan satu-satunya penyelamat. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.